Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3441 dalam imajinasi mata satu. Yang harus dia lakukan hanyalah mengungkap identitas organisasi manusia ular. Maka orang-orang di Huaqiang tidak boleh berani menyentuh diri mereka sendiri lagi. Bagaimanapun, kekuatan organisasi manusia ular sangatlah luas, dan bahkan dapat menjangkau para pemimpin tertinggi di berbagai negara. Bahkan di antara pejabat tinggi negara yang mengirim pasukan untuk mengepung dan menekan Kepulauan Vientiane Barat, terdapat orang-orang dari organisasi manusia ular. Jadi wajah Duyan penuh percaya diri, dia percaya bahwa Huaqiang mendengar bahwa dia adalah anggota organisasi manusia ular. Dia tentu saja tidak akan berani untuk terus menembaki dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan oleh Duyan, Huaqiang tercengang setelah mendengar suara Duyan. Semuanya, hentikan, satu mata. Apakah kamu yakin berasal dari organisasi manusia ular? Huaqiang mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya. Kalau tidak, dia takut sebelum dia selesai berbicara, dia akan mengambil pisau semangka dan memotong satu matanya menjadi dua. Hahaha, Huaqiang, apakah kamu takut? Organisasi manusia ular kita sangat besar, sebaiknya kamu lepaskan aku sekarang. Dan aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku adalah pemimpin dari manusia ular, organisasi. Aku sering bertarung demi mereka berurusan dengan budak yang mereka kirim. Jika kamu berani menyentuhku, organisasi manusia ular akan datang dan membunuhmu besok, para. Pemburu malam di kejauhan juga mendengar kata-kata Wan Ai. Ide yang baru saja muncul di matanya langsung hancur kembali. Mereka pernah mendengar tentang organisasi manusia ular raksasa. Bahkan di antara orang-orang yang mereka buru saat itu, ada orang-orang yang diperbudak yang dibawa keluar oleh organisasi ular. Tak seorang pun di pasukan itu yang tahu di mana markasnya berada. Namun jaringan hubungan mereka sangat mudah ditembus. Mungkin istri Anda akan menjadi anggota organisasi penyelundup. Sepasang suami istri datang ke pulau itu sebelumnya, tetapi mereka menunggu sampai nanti. Sang istri langsung mengikat pria tersebut dan mengirimnya ke organisasi sebagai budak. Baru pada saat itulah suami saya mengetahui bahwa istrinya, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, sebenarnya adalah anggota organisasi manusia ular. Tato di tubuhnya bukan untuk menambah daya tarik, melainkan tanda manusia ular. Lin Mo, yang sedang berdiri di atas pohon besar, mendengar kata-kata Wan Ai. Tiba-tiba dia menghela nafas pelan. Jika ada jalan menuju surga, kamu tidak akan mengambilnya. Jika tidak ada pintu menuju neraka, kamu akan bergegas masuk ke dalamnya. Bukankah hal ini langsung merangsang kekuatan serangan serikat buruh? Atau bahkan yang berlipat ganda secara langsung? Mata Huaqiang memerah saat mendengar suara bangga satu mata. Dia langsung mengeluarkan Fang Tian Pine Halberd dari belakangnya dan memegangnya di tangannya. Otot-otot di tubuhnya tampak mulai menggeliat terus-menerus. Saudara-saudara, apakah Anda mendengar Presiden bermata satu mengatakan bahwa dia berasal dari organisasi manusia ular? Suara Huaqiang rendah, dan dia berkata dengan gigi terkatup. Aku akan menunggu, aku mendengarnya. Mata para pekerja, yang awalnya terlihat sedikit serius dan berhati-hati, kini berubah menjadi merah. Tanda manusia ular sialan itu menyiksa mereka selama beberapa tahun. Setiap malam ketika mereka tertidur, mereka akan bermimpi tentang tanda manusia ular apapun yang terjadi. Mereka semua menempel di tubuh mereka seperti belatung tarsal. Sekarang, saatnya untuk membalas dendam. Semua orang mengulurkan tangan ke belakang, dan pedang muncul di tangan mereka. Pisau semangka, pisau pembunuh babi, langyabang, pedang lebar. Semua orang memegang senjata erat-erat di tangan mereka dan memandang Huaqiang di depan mereka dengan mata merah. Saudara-saudara, setiap pelaku kesalahan mempunyai kreditornya.
dan hari ini kita akhirnya menemukan krediturnya. Kalau begitu kita akan memberitahu mereka bahwa pembalasan akan datang. Bunuh, Hua Qiang meraung, diikuti oleh suara semua orang. Bunuh, suara pembunuhan membubung ke langit. Sosok Hua Qiang memimpin dan bergegas maju. Tombak yang dilukis Fang Tian, yang beratnya 50 kg penuh, tampak tidak berbobot saat ini. Dia hanya memiliki satu tujuan saat ini, mata satu yang sangat bangga tadi. Bermata satu, aku akan membunuhmu hari ini, bermata satu, yang tadi terlihat bangga, kini penuh dengan hantu. Dia memandang Hua Qiang, yang berlari ke arahnya seperti beruang yang kejam, dan dia hanya menyesali karena dia tidak memiliki dua kaki lagi. Hua Qiang, apakah kamu benar-benar tidak takut organisasi manusia ular akan menimbulkan masalah bagimu? Satu mata terlatih-tatih ke belakang dan berkata dengan keras kepada Hua Qiang. Aku takut pada nenekmu. Semua orang di Serikat Jahat yang menemukan bunker di kejauhan saling memandang dengan kaget. Melihat pria bermata satu yang sepertinya selalu berada dalam bahaya nyawanya, semua orang tampak malu. Haruskah kita pergi dan membantu presiden? Seorang pria bertanya kepada selusin rekannya yang berkumpul. Tolong, presiden sangat baik kepada kami. Meskipun kami biasanya bosan dengan pekerjaan kotor dan hal-hal berbahaya, kami selalu berada di depan. Dan dia memukuli dan menegur saudara-saudara dari waktu ke waktu, dan bahkan membunuh orang di setiap kesempatan. Tapi menurutku kita harus mengambil tindakan dan mengirimmu ke sana dulu, dan kita akan tiba nanti. Pria lain menepuk bahu pria yang menanyakan pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan semangat. Lupakan saja, tiba-tiba aku merasa ini bagus. Pria yang mengajukan pertanyaan itu mendengar kata-katanya. Setelah memikirkannya sejenak, saya menyadari bahwa ini benar. Kemudian dia duduk diam di tanah dan menyaksikan Wan Ai dikejar oleh Hua Qiang. Kamu bajingan, aku biasanya menjagamu. Inilah yang kamu lakukan padaku, tunggu sampai aku selamat. Bunuh kalian semua dan buang mereka ke laut untuk memberi makan hiu. Wan Ai memandang ke arah kelompok itu. Dari orang-orang yang biasanya menuruti perintahnya, adik-adiknya kini berkerumun di kejauhan. Hanya melihat dirinya dikejar dengan cepat, dia meraung dengan gila. Di belakang bunker di kejauhan, anak laki-laki yang baru saja melamar menyelamatkan Wan Ai melihat sekeliling. Dia mengambil senapan dari tanah dan berkata kepada yang lain. Tidak bisakah kita membiarkan dia kembali dengan selamat sekarang? Kata-katanya segera membangkitkan dukungan semua orang. Mereka melepas kemeja putihnya dan menggantungkan tongkat kayu di udara. Kemudian puluhan orang mengambil senjata di tangan mereka dan mengarahkan ke satu mata. Jika dia mempunyai peluang sekecil apapun untuk melarikan diri hidup-hidup, mereka akan langsung menembaknya. Sosok Hua Qiang perlahan mendekat, dengan senyuman ganas di wajahnya. Tombak yang dilukis Fang Tian di tangannya diarahkan ke satu mata, dan dia mengayunkan tombak itu langsung ke arah satu mata. Wan Ai sekali lagi mencoba yang terbaik untuk berguling ke arah keledai di depannya. Nyaris tidak bisa menghindari serangan Hua Qiang. Tapi luka dalam terbuka di tubuhnya oleh tombak yang dilukis Fang Tian milik Hua Qiang. Presiden Hua Qiang, kita pasti bisa membicarakan hal ini. Saya bisa membentuk aliansi dengan Anda dan berbagi pulau ini. Wan Ai berteriak kepada Hua Qiang dalam keadaan malu, bahkan tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Mendengar perkataan si mata satu yang memohon dan sikapnya yang melunak, wajah Hua Qiang menunjukkan ekspresi galak dan dia berkata dengan keras, "Aku akan membahas kaki nenekmu, mari berbagi dunia." Hua Qiang terbang menuju Duyan lagi dengan tombak. Duyan berhasil menghindari serangan Hua Qiang, namun terdapat luka dalam di lengannya. "Ayolah, Jalang, biarkan aku memotongmu sampai mati. Setelah kamu mati, aku akan mengambil jiwamu dan berbagi dunia denganmu. Bagaimana kalau?"
Wajah satu mata pucat, dan sudah ada pandangan keputusasaan di matanya, warna. Tiba-tiba, tangan bermata satu itu menyentuh pinggangnya, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan dia meraung dengan marah. Hua Qiang, kamu memaksaku melakukan ini, saat kamu turun ke sana, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Duyan mengeluarkan pistol mini dari pinggangnya dan mengarahkannya langsung ke Hua Qiang. Ini awalnya adalah kartu truf yang selalu disembunyikan oleh Wan Ai. Dia menghabiskan banyak uang untuk membangunnya dan hanya dapat menggunakannya sekali. Tampaknya apa yang telah saya simpan untuk utusan khusus akan digunakan pada Hua Qiang terlebih dahulu. Wan Ai mengeluarkan pistol mini dari pinggangnya, seukuran jari kelingkingnya. Tapi ini dibuat khusus olehnya dengan biaya besar. Tujuannya adalah untuk membunuh orang tanpa menarik perhatian. Awalnya, si mata satu ingin menyerahkannya pada utusan khusus dan langsung membunuhnya saat dia lengah. Jika Anda tidak mengeluarkannya dan menggunakannya sekarang, Anda akan mati. Hua Qiang, yang memegang tombak yang dilukis Fang Tian, melihat Duyan mengeluarkan pistol kecil. Alisnya yang kasar sedikit berkerut, dan hatinya merasa tidak enak. Gadget ini bisa membunuh orang, tapi Hua Qiang tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya, hanya menatap satu mata. Terlepas dari hal lainnya, Hua Qiang memiliki kepercayaan diri untuk bergerak ke arah lain sesaat sebelum Duyan melepaskan tembakan. Bahkan jika dia tertembak, sangat mustahil untuk membunuhnya secara langsung. Jika Anda tidak bisa mati sendiri, maka Anda bisa mengandalkan identitas misterius Morin bersaudara. Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, Hua Qiang percaya bahwa dia tidak bisa mati. Satu mata, jalang, tembak saja jika kamu punya nyali. Hua Qiang masih berjalan menuju satu mata selangkah demi selangkah, tetapi otot di kakinya kencang. Selalu bersiap untuk melompat ke samping untuk menghindari serangan. Hua Qiang, apakah kamu benar-benar ingin melawanku sampai mati? Apa gunanya ini bagimu? Duyan melihat bahwa Hua Qiang tidak takut dengan senjata di tangannya. Sebaliknya, ini masih perlahan-lahan mendekati langkah demi langkah. Ada ekspresi kegilaan di wajahnya saat dia melihat adik-adik di belakang Hua Qiang mengangkat senjata mereka satu persatu. Tidak peduli apakah dia membunuh Hua Qiang atau tidak hari ini, dia pasti mati. Si bermata satu, yang dulunya penuh dominasi, kini terlihat seperti orang gila yang putus asa. Benarkah, apakah itu benar-benar Presiden Serikat Jahat bermata satu? Tidak mungkin, dia sebenarnya dipaksa sampai ke titik ini oleh serikat buruh. Mulai sekarang, semua orang dalam hal ini pulau hanya akan serikat buruh dan serikat abis yang mendominasi dunia. Semua orang yang bersembunyi di kegelapan memandangi tatapan gila dari satu mata dan telapak tangannya yang gemetar. Kemudian dia melihat keratusan anggota serikat jahat di belakangnya yang telah mengaktifkan keamanan senjata api mereka. Namun arah yang mereka tuju bukanlah musuh mereka, tapi mantan bos mereka, Wan Ai. Mereka tidak berani membiarkan si mata satu hidup. Jika tidak seorang pun akan memiliki waktu yang mudah untuk menyelesaikan rekening setelah musim gugur. Dalam hal ini, kita hanya bisa membiarkan kakak ini pergi ke neraka. Jika saatnya tiba, mereka tidak ingin lagi tinggal di pulau lain. Atau pergi ke salah satu dari dua serikat pekerja utama, Abis dan Ligong. Anda masih bisa hidup damai dan sehat. Mereka bahkan dapat bergabung dengan inspektorat dan mengambil identitas seorang perwira dan tentara. Melihat Hua Qiang yang semakin dekat, dan Fang Tian Huaji yang menyeret goresan di tanah. Mata yang tersisa dari pria bermata satu itu dipenuhi dengan keputusasaan dan kekejaman. Hua Qiang, karena kamu tidak ingin aku hidup, mati saja bersamaku. Jari satu mata yang gemetar dengan cepat menyentuh pelatuk pistol mini. Bahkan jika dia mati, dia harus membawa seseorang bersamanya. Bang!
Suara tembakan memekakkan telinga terdengar. Tubuh satu mata tiba-tiba menjadi kaku. Hua Qiang juga terkejut dan dengan cepat menyentuh dirinya sendiri. Dia menghela nafas lega setelah memastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Sial, aku takut setengah mati. Tatapan mata satu itu penuh rasa tidak percaya. Lehernya dengan enggan mencoba untuk berbalik. Hal terbesar yang tidak dia duga dalam hidupnya adalah ia akan dibunuh oleh bawahannya yang menganggapnya sebagai alat. Pria yang sebelumnya mengusulkan untuk menyelamatkan satu mata terlihat terkejut di mata teman-temannya. Dia dengan tenang mengambil kembali senjatanya dan meniupkan asap putih samar yang keluar darinya. Melihat mata teman-temannya yang terkejut, dia berkata dengan ragu, "Apakah kamu tidak ingin membunuh juga?" Orang-orang di sekitarnya mendengar kata-katanya, tetapi untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Tapi, meski si mata satu tidak dibunuh olehnya, maka saya dan yang lainnya pasti tidak akan sendirian atau pergi. Hua Qiang di kejauhan melihat tubuh Duyan menegang. Kemudian dia langsung jatuh ke tanah dengan suara bang. Hua Qiang menyimpan Fang Tian Pine Halberd di tangannya dan dengan cepat datang ke sisi Duyan. Kekuatan lengan yang kuat langsung merobek pakaian di tubuh Huan Ai. Mata Hua Qiang dengan cepat memindai dan akhirnya melihat apa yang ingin dilihatnya. Tanda ular, Presiden. Ini hampir selesai. Seorang pemuda dari serikat buruh datang ke sisi Hua Qiang dan berkata dengan lembut kepadanya. Oke, kalian harus memikirkan apa yang harus dilakukan dengan orang ini. Hua Qiang menarik napas dalam-dalam dan berhenti memandangi pria bermata satu di tanah yang tidak lagi bernapas. Dia percaya pada metode penanganan adik-adiknya dan dia pasti akan mendukung mereka. Kebencian setiap orang terhadap organisasi manusia ular sama besarnya dengan kebencian mereka sendiri. Dia mendatangi anak laki-laki yang tersisa dari serikat jahat di depan dan melihat orang-orang yang berjongkok di tanah dengan kepala di tangan. Saudara Molin, bagaimana menurutmu? Hua Qiang memandang Lin Mo yang sudah berada di sampingnya. Kebetulan ada kekurangan pekerja di dermaga, ayo kita gunakan saja. Setelah mendengar kata-kata Lin Mo, wajah Hua Qiang tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan. Jika mereka bekerja sebagai buruh, bukankah saudara-saudara kita akan kehilangan pekerjaan? Lin Mo tertawa sebentar dan akhirnya berkata, Saudara Qiang, menurut Anda serikat pekerja mana yang memiliki anggotanya sendiri yang bekerja? Mereka semua adalah orang luar yang bekerja, dan mereka hanya perlu membayar sejumlah kecil upah. Dan tentang saudara-saudara, izinkan saya memberitahu Anda sedikit akan ada pengaturan lain nanti. Hua Qiang mengangguk patuh. Dia sekarang telah menemukan kegunaannya. Itu lebih baik daripada tidak mempunyai otak seperti milik Maurin. Dibandingkan dengan penyelesaian rekening, dia tidak sebagus Zhang San. Perannya satu-satunya saat ini mungkin adalah keagungannya di permukaan, dan tendonnya. Jika tidak ada pekerjaan, minum saja teh dan bekerja di dermaga. Jika ingin menuju arah pengembangan tingkat atas, ikuti saja Molin. Mulai hari ini, kalian semua adalah pekerja kami. 200 koin daun maple sebulan, termasuk makanan dan akomodasi, 996 sistem kerja. Lin Mo berjalan ke arah sekelompok orang dan mengucapkan kata-katanya dengan lembut. Bagi Lin Mo, 200 koin daun maple ini adalah ekspresi kepedulian yang manusiawi terhadap orang-orang berdosa ini. Jika tidak, Lin Mo akan membuang sistem kerja 007. Kerja fleksibel setiap hari, bekerja 24 jam sehari tanpa istirahat. Hanya membutuhkan 7 hari kerja dalam seminggu. Apa yang kamu bicarakan? Kami semua adalah tulang punggung persatuan jahat, dan kamu ingin kami menjadi kuli. Seorang pria yang berjongkok di tengah kerumunan tiba-tiba menjadi tidak mau setelah mendengar kata-kata Lin Mo. Dia berdiri dan berbicara dengan keras kepada Lin Mo.
Dia pernah melihat tukang bekerja di dermaga barat sebelumnya. Kota-kota berisi barang-barang berat seakan tak ada habisnya untuk dipindahkan. Beberapa dari mereka hanya bisa tidur selama 2 atau 3 jam sehari. Melihat pria ini berdiri, Lin Mo melihat sekeliling dan berkata, "Apakah ada orang di luar sana yang memiliki ide yang sama dengannya? Kamu bisa memberitahuku agar kita bisa mendiskusikannya." Nada bicara Lin Mo lembut, seolah-olah hanya dengan berdiri menghilangkan kebutuhan akan kerja keras. Sekelompok pria yang berjongkok di tanah semuanya bersemangat. Mungkinkah berdiri benar-benar menghilangkan kebutuhan akan kerja keras? Tapi satu-satunya orang yang bisa bertahan hidup di sini hanyalah sekelompok rubah tua. Pada akhirnya, tidak ada yang berdiri, dan hanya satu orang yang berdiri di antara penonton. Mata pria itu penuh dengan rasa bangga dan jijik. Sungguh memalukan bagi orang-orang pemalu ini, begitu banyak orang yang bahkan tidak berani menolak. Jadi orang-orang ini hanya bisa bekerja keras. Lin Mo melihat orang lain tidak bergerak, dan nada suaranya perlahan menjadi lebih dingin. Karena tidak ada yang keberatan lagi, jongkok saja. Pergi dan kirim orang yang tidak mau ini ke bos mereka. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk membiarkan dia merawat hiu itu sendiri. Mata Lin Mo penuh dingin, membuat semua orang yang hadir menggigil tanpa sadar. Mata mereka berkilat lega dan kaget. Mereka tidak menyangka Lin Mo, yang terlihat lembut tadi, akan berubah begitu cepat. Ketika kedua pria kuat itu mendengar kata-kata Lin Mo, mereka menghampiri pria itu dan menangkapnya. "Tunggu sebentar. Bukankah kamu mengatakan semuanya bisa dinegosiasikan? Kamu tidak menepati janjimu?" Pria itu memandang Lin Mo dengan ngeri dan meraung sekuat tenaga. "Iya, cara kalian mati mudah untuk didiskusikan, kalian berdua." Lin Mo memandang kedua pria kuat yang memegang pria itu. "Biarkan dia mati sebagaimana dia ingin mati nanti, tapi jangan buang waktu terlalu banyak. Bantu dia memilih pada saat kritis." "Ya, Wakil Presiden Molin." Keduanya menyeret pria pucat itu ke kejauhan, berjalan kemana-mana. Samar-samar Anda masih bisa mendengar dua orang berbicara dengan pelan. "Ya ampun, Wakil Presiden Molin sebenarnya memiliki sisi yang menakutkan." Lihatlah betapa pengecutnya kamu. Wakil Presiden Molin adalah salah satu dari kita, dan kamu sangat takut. Petik 2. "Lalu mengapa kakimu gemetar? Aku terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini." Mereka berdua mengira mereka berbicara dengan pelan, tetapi Lin Mo, sang master, mendengarkan dengan cermat. Senyuman muncul di mata Lin Mo, keduanya begitu galak. "Apakah kalian yakin kalian semua harus bekerja keras? Ini sangat melelahkan." Lin Mo memandang orang-orang di depannya dan memutuskan untuk menciptakan kepribadian baru untuk dirinya sendiri. Itulah harimau yang tersenyum. Meski penampilannya telah berubah, tindakan dan kepribadiannya tetap tidak berubah sama sekali. Mudah bagi orang lain untuk menganalisis identitas aslinya. Di dunia ini, ada orang yang mempraktikkan pengobatan dan seni bela diri, dan sangat kuat. Satu-satunya orang yang dipikirkan semua orang adalah Lin Mo. Prestasi Lin Mo terlalu mempesona. Ketika semua orang mendengar tentang budidaya ganda pengobatan dan seni bela diri, kesan pertama mereka adalah Lin Mo. Melihat wajah Lin Mo yang tersenyum, semua orang yang berjongkok di tanah bergidik. "Kami tidak takut akan kesulitan, turunkan semuanya dan mulai bekerja malam ini." Lin Mo memandang orang-orang kuat di belakangnya dan memerintahkan dengan lembut. "Ya." Orang-orang yang tadinya begitu ceroboh di depan Lin Mo sekarang bersikap penuh hormat seperti anak kucing. "Awalnya saya mengira Wakil Presiden Molin adalah orang yang baik. Tapi sekarang aku melihat Lin Mo sebenarnya memiliki sisi dingin. Bahkan orang-orang kuat ini mulai menurut satu persatu. Saya takut jika ada yang membuat Wakil Presiden Molin marah, dia akan langsung dibunuh dan dibuang ke laut untuk merawat hiu." "Berhenti, tolong berhenti berkelahi.
kita semua berada di pulau yang sama, sangat merugikan. Untuk bertarung dan membunuh, bagaimana kalau kalian memberi saya wajah Sang Yuan Loni dan persekutuan abis? Tepat di Lin Mo, kapan saya berencana untuk membawa seseorang kembali dulu? Suara tergesa-gesa terdengar dari kejauhan. Guild Abis di dermaga timur telah tiba. Saya melihat Sang Yuan Loni, yang mengenakan temperamen elegan, berlari dengan cepat. Dia terengah-engah dan berkata kepada semua orang, "Semuanya, tolong berhenti berkelahi." Hua Qiang melirik ke arah Sang Yuan Loni, yang terengah-engah dan memegangi lututnya dengan tangannya. Dia memandang Lin Mo dan berkata dengan lembut, "Orang ini adalah Presiden Persatuan Abis." Harimau tersenyum anggun, Sang Yuan Loni. Sepertinya dia ada di sini untuk mengakhiri pertarungan. Lin Mo memandang Hua Qiang dengan tatapan sedikit terkejut, saat jika dia terkejut. Tanpa diduga, Hua Qiang benar-benar memikirkannya. Hua Qiang tiba-tiba menjadi cemas saat melihat mata aneh Lin Mo. "Saudara Molin, bagaimana penampilanmu, Saudara Qiang? Aku menghela nafas bahwa kamu semakin pintar setiap hari. Jika kamu terus seperti ini, aku tidak akan bisa menyusulmu di masa depan." "Ahahaha, tidak, Mo Saudara Lin, kamu akan selalu menjadi wakil presiden Serikat Buruh." Lin Mo tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ke arah Hua Qiang, yang sedang menggaruk kepalanya karena geli. "Benar saja, tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa kamu tidak mengangkat kepalamu dulu?" Lin Mo memandang Sang Yuan Loni yang masih terengah-engah dan tampak seperti dia berlari dengan seluruh kekuatannya begitu dia menyadarinya. "Oh, sudah kubilang berhenti dulu." Sang Yuan Long mendongak, dan kata-kata terakhir langsung tersangkut di tenggorokannya. Seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokanku yang tidak bisa masuk atau keluar. Yang terlihat adalah sekelompok orang kuat dengan senjata di tangan dan wajah galak. Di depan orang-orang kuat itu, sebenarnya ada sekelompok pria yang berjongkok di tanah dengan kepala di tangan. Pria bermata satu, mendengar pertanyaan Sang Yuan Loni, Lin Mo mengarahkan jari rampingnya ke mayat di kejauhan. "Nuo, apa yang ingin kamu lakukan?" Sang Yuan Loni melirik mayat di kejauhan. Meskipun dia hanya melihatnya dari kejauhan, Sang Yuan Loni yakin itu adalah mata satu. Bagaimana dengan persatuan jahat? Sang Yuan Loni memandangi penghuni liar yang patut tidak jauh dari situ. Orang-orang yang sama sekali tidak merasa sedih atau tidak nyaman, menelan seteguk air liur dan bertanya dengan lembut. "Apakah kamu tidak menonton?" Setelah mendengar jawaban akurat Lin Mo, mata Sang Yuan Loni menunjukkan ketidakpercayaan. Kekuatan serikat jahat adalah bahkan jika semua anggota serikat abis diberangkatkan. Ini hampir seperti pembagian 50-50, dan saya baru saja mendengar suara tembakan di kejauhan, yang dengan cepat berhenti. Bukankah orang-orang ini adalah kekuatan yang paling lemah? Bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatan yang begitu kuat? Sang Yuan Loni merasa keyakinannya akan runtuh. Bagaimana mungkin dia bisa memikirkannya, ketika orang-orang kuat dari serikat pekerja mengetahui bahwa Wan Ai adalah anggota organisasi manusia ular. Semua anggota serikat jahat secara otomatis diklasifikasikan ke dalam kubu organisasi manusia ular. Ketika orang-orang kuat bermata merah dan memegang kapak, parang dan sejenisnya berlari ke arahnya dengan gila-gilaan. Tidak ada anggota serikat jahat yang berani diam dan melanjutkan perjuangan. Sebaliknya, mereka menjatuhkan senjatanya satu persatu dan melarikan diri. "Jadi, Presiden Sang Yuan Loni dari Abyss Union, Anda datang kepada kami. Apa yang ingin Anda lakukan?" Nada suara Lin Mo berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Penampilan orang-orang kuat di sekitarnya menjadi hati-hati lagi. Semuanya sudah berakhir, dan Wakil Presiden Molin yang dingin muncul lagi. Sang Yuan Loni memandang pria kuat yang matanya menjadi semakin jahat,
dan merasa ingin menangis tanpa air mata di dalam hatinya. Untuk berpura-pura mencoba menghentikan perkelahian, aku menyuruh semua orang bersembunyi di belakangku. Dia satu-satunya yang berlari lebih dulu. Tidak apa-apa, aku baru saja mendengar ada perkelahian hari ini. Sebagai anggota pulau, aku, Sang Yuanlong, secara alami memiliki tanggung jawab untuk datang dan menghentikan pertarungan. Karena tidak ada lagi perkelahian, aku akan pamit, itu hilang. Si mata satu yang mati mungkin akan mengutuk dengan marah di bawah setelah mendengar kata-kata Sang Yuanlong. Kamu luar biasa, kamu mulia, meskipun aku mati, tidak akan ada perang. Senyuman menarik muncul di wajah Lin Mo dan dia berbicara. Presiden Sang Yuanlong, karena Anda di sini, jangan terburu-buru pergi, agar orang lain tidak mengatakan apapun tentang serikat pekerja saya tidak memperlakukan tamu dengan baik, dan saya telah meninggalkan ketua Sang Yuanlong dalam cuaca dingin. Tidak, yang ini Pak, Anda terlalu sopan, masih ada hal yang harus diselesaikan di dermaga hari ini. Suatu hari nanti, di lain hari, Long pasti akan datang untuk meminta maaf. Maka kamu harus berhati-hati ketika Yuanlong tumbuh kembali. Sekarang sudah gelap, jangan biarkan dirimu jatuh saat berjalan. Lin Mo tersenyum dan menepuk bahu Yuanlong dan berkata kepadanya. Tentu saja, Sang Yuanlong tertawa, berbalik dan pergi dengan ragu-ragu. Dengan cepat kembali ke hutan yang jauh, Sang Yuanlong tampak sangat muram. Bos, bisakah kita kembali sekarang? Seorang pemuda dari Abyss Union memandang Sang Yuanlong dan bertanya dengan lembut. Kalau tidak, kamu akan naik dan memulai pertarungan denganku. Sang Yuanlong hanya mengamati, serikat pekerja tidak mengalami banyak kerugian sama sekali. Dan semangat mereka saat ini berada pada level tinggi. Naik mencari masalah saat ini, bukankah hanya soal menyalakan lampu di jamban dan mencari kotoran? Kembalilah bersamaku dulu, dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Sang Yuanlong hanya ingin membawa orang-orang itu kembali dengan cepat. Kemudian dia menggigit sepotong daging dengan kekuatan yang telah dioperasikan oleh satu mata dan persatuan jahat selama bertahun-tahun. Saya telah kehilangan muka sebesar itu kali ini, saya pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia melihat Sang Yuanlong pergi dengan sosok yang malu. Hua Qiang bertanya pada Lin Mo, biarkan orang ini pergi begitu saja. Ya, bahkan jika kita menyimpannya, harganya tidak akan kecil. Ada banyak yang tersembunyi di hutan jauh di belakangnya. Sobat, saudara tidak dalam kondisi baik sekarang. Tidak cocok untuk perang. Hua Qiang mengangguk dan berteriak kepada orang-orang kuat di belakangnya. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Cepat mulai bekerja. Orang-orang kuat itu kembali mengawal orang-orang yang ditangkap. Lin Mo dan Hua Qiang mengambil tanggung jawab konstruksi. Persekutuan jahat dermaga sisi barat, sampah. Utusan khusus itu menggedor meja dengan keras. Dia tidak menyangka pecundang bermata satu itu akan mati begitu saja dan melibatkan dirinya sendiri. Semua orang di seluruh pulau sekarang tahu tentang persatuan jahat di Westpir. Faktanya, dia adalah anggota organisasi manusia ular. Alasan terbesar mengapa semua orang takut dengan organisasi manusia ular adalah karena misteri dan kekuatan organisasi manusia ular. Tapi sekarang dermaga barat berada setelah kekuatan organisasi ular manusia terungkap. Meskipun semua orang takut dengan organisasi manusia ular, misteri organisasi manusia ular telah hilang di hati mereka. Selama mereka merasa memiliki kekuatan untuk mengalahkan organisasi manusia ular, mereka pasti akan melancarkan serangan terhadap organisasi manusia ular tanpa takut mati. Saya ingin menggigit sepotong daging dari tubuh mereka. Utusan khusus itu mengenakan jubah hijau tua dan topeng ular di wajahnya. Ekspresinya di balik topeng suram dan tidak menentu.
dan dia dengan panik memikirkan tindakan balasan. Jika Anda hanya duduk dan menunggu, kemudian tunggu sampai beritanya sampai ke organisasi, posisinya sebagai utusan khusus pasti akan terguncang. Mereka bahkan mungkin ditarik langsung dari jabatan utusan khusus. Saat itu, saya tidak lagi mempunyai posisi utusan khusus untuk mengintimidasi saya. Mereka yang memiliki dendam terhadap dirinya sendiri tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Mereka akan segera bangkit dan menghancurkan diri mereka sendiri. Benar, cara terbaik saat ini adalah dengan menghancurkan dermaga. Gunakan nama pemilik dermaga untuk melapor ke organisasi. Sekarang hanya dengan cara inilah saya dapat menemukan tempat untuk bersantai. Tapi sekarang saya tidak punya tenaga sama sekali. Saat dia datang, dia juga mengetahui kalau Wan Ai sudah membentuk tim. Dia sama sekali tidak meminta siapapun untuk mengikutinya. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang dalam geng jahat yang dibesarkan oleh Wan Ai. Mereka yang mati akan mati malam ini, mereka yang tertangkap akan ditangkap, dan mereka yang lolos akan lolos. Dia pasti tidak akan kembali untuk melayani dirinya sendiri lagi. Untuk rencana saat ini, sepertinya aku hanya bisa menemukan sekutu. Pandangan utusan itu beralih ke timur. Ada tatapan mata yang menyeramkan dan kejam di balik topeng. Pekerja habis melihat pemandangan malam ini. Apakah Sang Yuan Lonyi itu masih bisa tertidur? Kata-kata utusan khusus organisasi manusia ular mencapai sasaran Sang Yuan Lonyi. Saat ini, dia membawa saudara-saudaranya kembali ke dermaga, tetapi dia tidak bisa tenang sama sekali. Berbaring di tempat tidur, bola-balik tetapi tidak bisa tidur. Pemandangan yang dilihatnya di malam hari terus terulang di benaknya. Dalam pikiran Sang Yuan Lonyi, di pulau tersebut, kamu hanya perlu membunuh Wan Ai saja. Maka dia pasti akan mampu mendominasi pulau ini sepenuhnya. Tapi sekarang aku tidak menyangka bukan saja aku tidak membunuh satu mata. Sebaliknya, dermaga utara, yang awalnya tidak mengancam, malah berdiri. Setelah berpikir sejenak, Sang Yuan Long duduk dengan tidak sabar. Kemarilah, suruh mata-mata malam ini masuk. Sang Yuan Lonyi berteriak ke pintu, mengambil jubah dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat tubuh kurus Sang Yuan Lonyi. Itu ditutupi dengan otot-otot yang kuat satu demi satu. Jika orang-orang di pulau itu melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Karena di pulau itu, semua rumor tentang Sang Yuan Lonyi adalah dia sangat kurus. Tapi dia sangat bijaksana, dan semua bakatnya membawanya ke posisi pemimpin serikat pekerja di jurang maut. Hal ini menyebabkan banyak orang memiliki pemikiran buruk terhadap Sang Yuan Lonyi. Selama bertahun-tahun, Sang Yuan Lonyi telah dibunuh setidaknya 80 kali. Hanya mereka yang sudah mati yang dapat melihat kekuatan sejatinya. Presiden, seorang mata-mata masuk dari luar dan berlutut dengan hormat di depan Sang Yuan Lonyi. Dia termasuk di antara tikus-tikus itu pada malam tadi. Menyaksikan semua yang terjadi, ceritakan padaku baik-baik apa yang terjadi kemarin. Ada cahaya dingin di mata Sang Yuan Lonyi. Tadi malam, Presiden Serikat Buruh yang jahat, Wan Ai, memimpin ribuan anggotanya untuk menyerang Serikat Buruh. Tetapi orang-orang dari Serikat Buruh sepertinya sudah menebaknya sebelumnya. Dia memimpin orang-orang langsung ke hutan tidak jauh dari dermaga. Persatuan jahat disergap oleh pihak lain tanpa persiapan, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Ketakutan di mata Sang Yuan Lonyi berangsur-angsur berkurang. Dengan kata lain, mereka bukanlah serikat jahat yang dilenyapkan secara langsung. Ya, kata-kata bawahannya membuat kekesalan batin Sang Yuan Lonyi berangsur-angsur berkurang. Tekanan yang awalnya diberikan Lin Mo padanya perlahan-lahan melemah, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Kamu pergi mencari tahu dari mana orang itu datang besok. Aku ingin mendapatkan semua informasinya sebelum hari gelap besok.
Sang Yuan Lonyi memandangi bawahan di depannya. Tekanan kuat tiba-tiba menimpa bawahannya. Ya, Presiden. Para bawahan mundur bersama mata-mata. Sang Yuan Lonyi sedang berbaring di tempat tidur, merasa lebih nyaman. Namun rasa misteri dan tekanan pada Lin Mo di dalam hatinya tidak berkurang sama sekali. Kekuatan Lin Mo membuat Sang Yuan Lonyi benar-benar bingung. Sepertinya kita perlu melanjutkan pengujian besok untuk mendapatkan jawabannya. Sang Yuan Lonyi menghela nafas dalam-dalam. Kekuatan Lin Mo adalah sesuatu yang harus diketahui Sang Yuan Lonyi. Musuh yang tersembunyi jauh lebih menakutkan daripada musuh yang berdiri di tempat terbuka. Serangkaian rencana telah terbentuk di benak Sang Yuan Lonyi. Dia tidak mempercayai pria yang baru tiba kurang dari sebulan yang lalu. Anda bisa menghentikan diri Anda sendiri. Saat itu, bahkan pemilik pulau tua itu sendiri. Sayang sekali dia membiarkan perempuan jalang itu melarikan diri. Setelah memikirkannya, Sang Yuan Lonyi menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia mengusir pikiran ini sepenuhnya dari pikirannya. Pemilik pulau tua meninggal karena penyakit alami dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tepat ketika Sang Yuan Long menutupi dirinya dengan selimut dan hendak tidur, suara yang agak tajam dan menggoda terdengar dari dalam rumah. Sang Yuan Lonyi, Presiden Persatuan Abis, macan tersenyum yang dirumorkan. Musuh sedang menghadapi kita, apakah kamu masih bisa tidur? Dengarkan suara aneh ini, berbaring di tempat tidur, ekspresi Sang Yuan Long tiba-tiba berubah. Tangannya tiba-tiba terulur ke kanan. Ada kompartemen tersembunyi di suatu tempat dengan senjata di dalamnya. Jangan terlalu bersemangat, suara itu terdengar lagi, dan tangan Sang Yuan Lonyi langsung ditekan keras ke tempat tidur. Merasakan kekuatan besar datang dari pergelangan tangannya, ekspresi Sang Yuan Lonyi tiba-tiba berubah. Pemandangan yang awalnya gelap di dalam rumah itu diterangi dengan lampu. Pergelangan tangan Sang Yuan Lonyi yang semula dipegang erat tiba-tiba terlepas. Dia menggosok pergelangan tangannya dengan hati-hati dan melihat sosok di depan pintu. Utusan khusus organisasi manusia ular yang mengenakan jubah hitam perlahan berbalik. Di bawah topeng ada sepasang mata hijau, berdarah dingin. Ini adalah kesan pertama yang diberikan mata itu pada Sang Yuan Lonyi. Siapa yang mulia? Tidak sopan masuk ke persekutuan abis kita saat larut malam. Sang Yuan Lonyi memandang utusan manusia ular yang berdiri dengan tenang dan bertanya dengan suara yang dalam. Karena yang terakhir tidak langsung bunuh diri, artinya Anda harus tetap memiliki nilai dan peran tertentu. Dan berdasarkan kekuatan utusan manusia ular, Sang Yuan Lonyi seperti seekor ayam yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Sekarang saya hanya dapat mendeteksi tujuan sebenarnya dari pihak lain. Demi kepentingan dan keselamatan terbaik Anda, kamu benar-benar tidak mengenalku. Utusan manusia ular itu memandang ke arah Sang Yuan Lonyi, yang sepertinya tidak mengenalinya, dan berkata dengan lembut. Suaranya membuat wajah Sang Yuan Lonyi menjadi jelek. Orang-orang dari organisasi manusia ular, karena kamu tahu, kenapa kamu masih bertanya padaku? Ini sangat menarik. Sang Yuan Long bisa merasakan sarkasme di wajahnya melalui topeng. Apa yang kamu maksud dengan kunjungan larut malammu ke abis guild kita? Jika kamu ingin membunuhku, Sang Yuan Lonyi, tentu saja aku tidak bisa menolaknya, jadi silakan lakukan itu. Kiang, suara pedang datang keluar dari tubuh terdengar. Sang Yuan Lonyi mengeluarkan pisau pendek dari dalam tempat tidur dan meletakkannya di depannya. Seluruh orang itu merentangkan tangannya dan bahkan sedikit menyipitkan matanya. Ibarat orang yang menghadapi kematian diam-diam menunggu kematian. Kamu sudah menebak dengan jelas bahwa karena aku tidak membunuhmu pada awalnya, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kamu jelas sangat takut mati. Tapi kenapa kamu masih berpura-pura seperti ini? Apakah kamu terlihat seperti itu, menganggap kematian sebagai rumah?
Kata-kata utusan itu tidak serius dan tajam. Ini seperti menceritakan penyamaran Sang Yuan Loni lapis demi lapis. Oke, aku terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong denganmu. Mari kita bicara langsung ke intinya. Jangan tunjukkan penyamaran itu lagi, kalau tidak aku akan benar-benar membunuhmu secara langsung. Kata Sang Yuanlong sambil melihat di wajahnya. Setelah sedikit perubahan, dia tidak lagi menganggap kematian sebagai rumahnya. Sebaliknya, dia memakai kacamata berbingkai datar, membuatnya tampak seperti presiden bisnis. Kalau begitu, tolong beritahu aku, presiden kecilku. Apa gunanya bagimu atau organisasi manusia ular? Utusan khusus itu mengeluarkan peta dari belakang, yang menunjukkan peta pulau di bawah mereka. Saya melihat peta topografi Serikat Pekerja di utara. Mereka dikelilingi oleh laut di 3 sisi, dan hanya ada satu jalan keluar di belakang mereka untuk mundur. Anda harus tahu niat saya, kan? Utusan khusus itu mengetukkan jarinya pada peta topografi. Dia menggambar lingkaran di dermaga utara dan melihat ke arah Sang Yuan Loni lagi. Apa maksudmu? Saya bersolidaritas dengan saudara-saudara di dermaga utara. Sang Yuan Loni hendak mengatakan sesuatu yang berapi-api. Namun dia melihat lampu hijau di mata utusan khusus organisasi manusia ular berkedip lagi. Dia dengan cepat menelan kata-kata yang telah dia ucapkan dan ucapkan dalam hati. Kamu harus membayar lebih, utusan manusia ular itu memasang tatapan kejam di matanya, lalu berkata sambil tersenyum. Oke, keesokan paginya, Lin Mo bangun pagi dan meniup angin di dermaga. Angin laut yang segar mampu menjernihkan pikiran seseorang yang kebingungan. Meskipun Lin Mo penuh energi, dia merasa sangat nyaman tertiup angin laut. Selamat pagi, Saudara Molin. Mengapa Wakil Presiden Molin bangun pagi-pagi sekali? Orang-orang yang datang dan pergi berkata dengan hormat kepada Lin Mo. Pertarungan kemarin telah sepenuhnya meyakinkan mereka akan Lin Mo. Beberapa orang bahkan berteriak bahwa mereka sudah berbentuk saudara Molin. Hanya dalam beberapa hari, pamor Lin Mo hampir menyamai Hua Qiang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Baiklah, bekerja keraslah dan biarkan kakak Qiang menikahimu dengan saudara ipar perempuanmu tahun depan. Sekelompok orang segera tertawa dan pergi, terus bekerja sebagai pengawas para kuli. Tiba-tiba, sebuah kapal berlabuh lagi, dan 2 orang turun dari kapal. Apakah ada yang menurunkan barangnya? 10 koin daun maple per kotak. Begitu kedua orang itu berbicara, mereka langsung menarik perhatian semua orang di dermaga. Ada sponsornya, pada hari kerja, biaya bongkar 5 koin daun maple sudah dianggap sangat langka. Kali ini, seseorang datang langsung untuk 10 koin daun maple. Barang apa? Berapa kotak? Beberapa kembang api yang saya beli? Totalnya ada 50 kotak. Apakah Anda ingin melakukannya? Oke, kami akan mengambilnya. Suara kasar tiba-tiba datang dari samping Lin Mo. Hua Qiang, berlumuran keringat, berjalan dari kejauhan dan memandang kedua orang itu. Buka palka, keduanya segera pergi membuka palka. Berdiri di tepi pantai, Lin Mo merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun dia tetap memutuskan untuk melihat lagi, dan diam-diam menyaksikan salah satu kuli yang ditangkap berjalan dengan seringai di wajahnya. Mengangkat kotak kayu yang biasanya mereka sangka akan dibawa oleh orang yang lebih rendahan. Tapi saat kotak barang secara bertahap diturunkan, Lin Mo sedikit mengernyit. Barang-barang tersebut ada yang terlihat berat, namun ada pula yang sangat ringan. Tentu saja, benda-benda ini bukanlah kembang api, tetapi secara umum, kembang api adalah sejenis senjata api. Tapi senjata api pun tidak bisa seringan itu. Tiba-tiba terjadi pertengkaran di antara orang-orang yang sedang memindahkan barang di kejauhan. Mata Lin Mo menjadi sedikit dingin, lalu dia menghilang.
Dengan senyum ramah di wajahnya, dia berjalan mendekat. Aku jelas punya 3.500 koin Maple Leaf di dompetku, kenapa hanya tersisa 500? Yang lebih kurus dari kedua pria tadi sedang memegang dompet di tangannya. Dia memelototi pria kuat di depannya dengan ekspresi marah. Kamu berbicara omong kosong, aku bahkan tidak membukanya ketika aku mengambilnya. Kamu bersalah padaku. Pria kuat di depan pria kurus itu berteriak pada pria itu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku telah menganiaya kamu. Aku bisa mengambil 500 koin daun maple jika aku mengulurkan tanganku. Apakah aku bersalah padamu di sini untuk 3.000 koin daun maple? Pria kurus itu tersenyum dingin dan terus bertanya pada pria kuat itu. Kamu bilang kamu tidak mengambil uangku. Apakah kamu berani melepas pakaianmu dan membiarkan kami menggeledah?mu? Jika kamu tidak berani, kembalikan saja 3.000 koin daun maple milikku. Kalau tidak, jangan-jangan salahkan saya karena pergi ke kantor inspektur untuk mengeluh. Pergilah. Orang-orang kuat di sekitar melihat pria kurus itu mengumpat dengan penuh percaya diri. Ekspresi wajah mereka yang semula penuh amarah berangsur-angsur berkurang karena merasa saudara mereka telah dijebak. Mungkinkah dia benar-benar mencuri sesuatu, tapi dia tidak bertingkah seperti orang normal? Orang kuat yang berdiri dalam pengepungan perlahan-lahan menunjukkan keraguan di wajahnya ketika dia melihat saudara-saudara di sekitarnya. Tidak ada tempat untuk melampiaskan keluhan di hati saya, dan keluhan di wajah saya bahkan lebih serius. Jika itu milikku, itu milikku. Jika itu bukan milikku, aku tidak akan pernah menyentuhnya bahkan jika aku mati karena kemiskinan dan kelaparan. Kenapa tidak? Apakah kamu tidak percaya padaku?